Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Perlindungan Keamanan Siber berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. Saya Rina Arum Prastianti sebagai penulis pertama dan Aryono sebagai penulis kedua, merupakan dosen di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Paper ini kami buat dalam kegiatan Seminar Nasional Hobi Sintek 2020. Latar belakang dalam paper kami mengulas tentang saat ini internet telah menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan hak asasi manusia, pembangunan, dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara dan bagi pemajuan hak atas kebebasan berekspresi khususnya. Internet akan memberikan ruang yang besar atas berbagai macam bentuk aktualisasi dan berekspresi. Dalam dunia internasional, perlindungan hak asasi manusia dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan resolusi tentang pemajuan perlindungan dan penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa ekspresi yang disampaikan secara online mendapatkan perlindungan yang sama dalam aktivitas ekspresi secara offline. Berbagai negara dalam kawasan regional juga telah mengembangkan berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di internet. Masalah pengaturan internet dan hak asasi manusia di Indonesia menjadi salah satu tantangan hak asasi manusia saat ini. Karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa negara telah memposisikan keamanan siber sebagai masalah keamanan nasional. Dampaknya, keamanan siber justru sering kontradiktif dengan keamanan individu. Permasalahan tersebut yang sering muncul seringkali negara merumuskan keputusan yang pada akhirnya tidak tepat dan cenderung membatasi hak asasi manusia. Saat ini pemerintah dan penyedia jasa internet sudah menggunakan database dari Massive Trust Positive dan DNS Nawala untuk melakukan pemblokiran situs yang tidak sesuai baik lokal maupun global. Nah, tindakan pemblokiran terhadap sejumlah platform atau situs internet telah menuai berbagai permasalahan di publik. Tindakan tersebut dinilai seringkali tidak proporsional, mengingat berbagai pihak menganggap ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan pembebasan berekspresi di internet. Kami angkat adalah adanya hak atas privasi itu penting bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Kemauan individu untuk melakukan debat mengenai hal-hal kontroversial di wilayah publik selalu dikaitkan dengan kemungkinan untuk melakukan debat tersebut tanpa nama atau anonymous. Internet membuat para individu bisa mengakses informasi dan melakukan debat publik tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. Nah, ini salah satu permasalahan yang dihadapi mengapa pemerintah Indonesia seringkali melakukan pemblokiran tanpa harus konfirmasi terhadap situs-situs yang dianggap mengganggu. Namun menurut publik ini menjadi permasalahan atas pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga dalam paper kami, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan keamanan siber berdasarkan perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Secara teori, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, di pertemuan informal Asia Eropa ISEM meeting ke-12 di Seoul pada 27 sampai 29 Juni 2012, agenda utama dan satu-satunya yang dibahas adalah tentang HAM dan teknologi informasi komunikasi atau ICT. Dalam pertemuan yang diikuti oleh wakil dari ICT Watch Indonesia tersebut, salah satu konsensus yang disampaikan adalah perlindungan hak asasi manusia harus juga diterapkan pada ranah online atau internet, bebas dari batasan-batasan yang mencakup semua jenis media. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian yang mendasarkan pada konsep hukum yang kelima, di mana hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Hal ini menurut pendapat Sutandyo tahun 2002. Jenis penelitian yang kita ambil juga merupakan penelitian primer dan penelitian sekunder dengan data primer yaitu wawancara dengan pengguna internet dan data sekunder yaitu dokumen tertulis, buku-buku ilmiah, jurnal yang mendukung. Kemudian selain itu juga sumber hukum primer yang kita ambil adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2009 tentang penanganan situs bermuatan negatif. Teknik pengumpulan data kita menggunakan virtual research yaitu pencarian data sekunder berbasis komputer menggunakan teknologi informasi. Selain dari kita menggunakan studi pustaka yang mendukung sumber-sumber data sekunder. Metode analisis data yang kita gunakan adalah teknik analisa data model interaktif. Kami, pada dasarnya setiap orang berhak atas privasi. Hak ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dicampuri atau mendapat serangan terhadap masalah-masalah pribadi, keluarga, rumah, atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan-serangan tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, selanjutnya perlindungan data pribadi mewujudkan suatu bentuk kekhususan dari penghormatan hak atas privasi. Kondisi ini mewajibkan negara untuk mengatur melalui hukum yang jelas tentang perekaman, pemrosesan, penggunaan, dan penyampaian data pribadi untuk melindungi orang yang terkena dampak penyalahgunaan data oleh badan negara ataupun pihak-pihak swasta. Selain itu juga melarang pemrosesan data untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan hak-hak sipil dan politik. Hukum perlindungan data harus mengakui hak atas informasi, koreksi, dan jika diperlukan penghapusan data serta penyediaan bimbingan yang efektif. Berbagai kewajiban negara terkait mengenai HAM internasional sejalan dengan hukum Indonesia. Seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Perlindungan dan penegakan HAM dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan dituangkan dalam perundang-undangan.
Saat ini Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Indonesia telah menjadi negara menandatangani lebih dari 7 perjanjian internasional HAM. Termasuk tahun 2005, Indonesia meratifikasi 2 pokok kovenan HAM. Selain atas komitmen untuk melindungi HAM sesuai kebutuhan dalam instrumen HAM internasional sebagai konsekuensi menjadi negara pihak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwa hukum internasional yang diterima oleh Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Pemerintah mempunyai kewajiban bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan serta memajukan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hukum Internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Indonesia. Seperti yang telah ditunjukkan di dalam tabel, atas data tersebut setiap negara mempunyai 3 kewajiban terkait dengan HAM, yaitu kewajiban untuk menghormati, untuk melindungi, dan untuk memenuhi. Keseimbangan antara ketiga kewajiban dan tanggung jawab tersebut beragam sesuai dengan hak-hak yang dijamin serta diterapkan terhadap semua hak-hak serta mencakup hak-hak sipil dan politik dan semua hak ekonomi sosial serta budaya. Negara juga berkewajiban menyediakan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya implementasi perlindungan HAM di Indonesia itu sudah dilaksanakan dan negara saat ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelaraskan secara proporsional antara undang-undang dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan hak atas privasi dalam penggunaan internet. Konsekuensinya, model tata kelola konten di internet harus merujuk pada standar-standar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional. Demikian paparan dari kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.